ini untuk kajian untuk kitab Tanwirul Zalam free gratis. Semuanya buat teman-teman kalau memang ingin ikut kajian kitab Tanwirul Zalam. Ya, jadi kalau kitabnya ini, kitabnya Tanwirul Zalam. Di belakangnya ada kitab Apologet Islam Indonesia. Tapi kalau pengen punya PDF-nya gratis, minta ke Ani atau Nurhana atau Katrina, saya minta PDF-nya untuk ikut kajian setiap hari Minggu pagi. Tapi kalau ingin memiliki kitabnya bisa minta di Apologet Islam Indonesia, di mana sebagai bendahara Bunda Sri dengan Suratul Fatihah khususkan untuk diri kita pribadi, kedua orang tua, dan juga bil khusus pada guru-guru kita, dan juga daripada terjemahan di sini kitab Tanwirul Zalam yang tarjim daripada kitab Aqidatul Awam, yaitu Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, ya, penulisnya, pengarangnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa zurriyyatihi wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhususan ila arwahi abaina wa ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Siapa baik yang masih hidup, doakan semoga kita menjadi anak yang berbakti untuk mereka dari sisa umur kita dan sisa umur mereka. Bila ada yang sudah meninggal dunia, minta sama Allah agar kiranya Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah. Abi Musab bin Umi Sya'da binti Abdurrahman Masrid Amin Khalifah bin wa ajdadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa ammatina wa asdiqaina wa aqribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan Ustadina Ustadz Syekh Abdurrahman, Profesor Dr. Syekh Abdurrahman Haji Ahmad Kamaruddin Al-As, thumma ila arwahi Ustadina Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Syawalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, harus kita arahkan kitabnya. Sebentar ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bi ulumihim wa bikum fid darain amin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in umurid dunya wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira Oke, kalau teman-teman ada kitabnya dia halaman ke-13 ya. Kalau umpama teman-teman ada kitabnya. Jadi sekarang kita sampai ke halaman 13. Di sini mengenal nama-nama Rasul. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih beberapa hambanya menjadi nabi dan rasul untuk memberi petunjuk dan mengajak pengajaran pada umat manusia agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Pengertian nabi ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak disuruh menyampaikan pada umat. Lalu Rasul ialah orang ya, yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan disuruh menyampaikan pada umat manusia. Nah, itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi kalau pengertian Nabi ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri saja, tidak disuruh menyampaikan pada umat. Tidak disuruh menyampaikan pada umat. Itu Nabi. Kalau Rasul ialah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan disuruh menyampaikan pada umat. Itu bedanya. Nah, adapun nama-nama Rasul yang wajib kita kenal itu ada 25 Rasul yang wajib. Ya, berarti sisanya tidak wajib. Siapa? Ialah pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Saleh, keenam Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Shu'aib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Seperti diterangkan dalam bait ini, kata Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, apa katanya? Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Shu'aibu Harunu Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim ada matil ayyamu. Kita lihat teman-teman, diartikan bahwa tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Tafsilu bermula
mempercayainya, ya, di posisi mempercayainya. Perinciannya, maaf, tafsil itu perincian. Bermula perinciannya khamsatin wa isrina lazim, 20 khamsatin wa isrin, 25 rasul lazim wajib. Jadi artinya tafsilu bermula perinciannya khamsatin 25 wa isrin, 25 rasul itu lazim wajib. Kulla mukallafin, pada tiap-tiap orang mukallaf. Kulla pada tiap wagtanim, maka yakinkanlah dan peliharalah, ya. Hum, siapa mereka? Mereka itu Adamun, Nabi Adam, Idrisun, Nabi Idris, Nuhun, Nabi Nuh, Hudun, Nabi Hud, serta Saleh, Nabi Saleh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Kullun muttaba, semuanya diikuti. Berikutnya Lutun, Nabi Lut, wa Ismailun, Nabi Ismail, Ishakun kadza, Nabi Ishak begitu juga. Yakub, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Yusuf, wa Ayyub, Nabi Ayyub, ihtadza mengikuti. Su'aibun, Nabi Su'aib, Harunun, Nabi Harun, wa Musa, Nabi Musa, wa Ilyasa, Nabi Ilyasa. Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, Daud, Nabi Daud, Sulaimanut taba, Nabi Sulaiman mengikuti. Ilyasun, Nabi Ilyas, Yunus, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Yahya. Isa, Nabi Isa, wa Taha khatimun da'ghaya, dan Nabi Taha dalam kurung Nabi Muhammad SAW, khatimun da'ghaya, penutup para nabi, ya. Maka di situ da'ghaya, tinggalkanlah keraguan. Ya, jangan pernah ada keraguan kepada para nabi semua, termasuk Nabi Muhammad SAW alaihimus salatu wassalam. Mudah-mudahan tetap atas mereka itu, ya, itu rahmat dan salam. Wa alihim, dan keluarganya, madamati, sepanjang ayam, sepanjang hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama-nama Rasul. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memilih beberapa hambanya menjadi nabi dan rasul untuk memberi petunjuk dan pengajaran pada umat manusia agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhirat kelak. Pengertian Nabi, enggak ada nyanyi Ustaz. Pengertian Nabi, jangan ditambahin, jangan kayak kitab sebelah. Ya. Nabi ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak disuruh menyampaikan pada umat. Rasul itu orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan disuruh menyampaikan pada umat manusia.
Adapun nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui, kita kenal itu ada 25. Rasul ialah Nabi Adam. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Soleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Lut, 8. Nabi Ismail, 9. Nabi Ishak, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Ayub, 13. Nabi Syuaib, 14. Nabi Harun, 15. Nabi Nabi Musa, 16. Nabi Ilyasa, 17. Nabi Zulkifli, 18. Nabi Daud, 19. Nabi Sulaiman, 20. Nabi Ilyas, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, 25. Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalamu, seperti disebutkan dalam bait ini. Tafsiluhum satin wa isrina lazi kullamu kalafi fahakil wa nabi wa Wagtanim hum Adamu Idrisuhu Nuh Hudu Soleh wa Ibrahimu Ibrahim Mukulu Muktaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaktubu Yusufu wa Ayubu tada Su'aibu Halunu wa Musa wal Yasa Zulkifli wa Dawudu Sulaiman Manataba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isya wa Toha Timu Da'aya alaihimu sholatu wassalamu wa alaihim damatin ayamu. Bermula perintahnya 25 Rasul itu wajib. Bermula perinciannya 25 Rasul itu wajib pada tiap-tiap orang mukallaf, maka yakinlah dan percayalah mereka itu Nabi, ada 1 Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi apa nih Pak? Nabi Idris, Hud, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, serta Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, seluruhnya diikuti
diikuti Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, begitu juga Nabi Begitu juga Yakub, begitu juga Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, apa nih coba Ustaz ujungnya nih? mengikuti Mengikuti Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Ilyasa, Ilyasa, Nabi Ilyasa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mengikuti Nabi apa nih? Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Toha dalam kurung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nih Ustaz? Ini terus penutup para nabi. Penutup para nabi. Ditinggalkan ya Ustaz. Nabi. Penutup para nabi. Penutup para tinggalkanlah nabi, keraguan. Mudah-mudahan. Terus apa nih Pak Ustaz? Mudah-mudahan kita belum ada. Mudah-mudahan tetap atas mereka. Mudah-mudahan. Hai. Mudah-mudahan atas mereka. Tetap atas mereka itu rahmat dan salam. Rahmat dan salam. Dan keluarganya sepanjang hayat. Ya Pak Ustadz, hayat ya? Allah, sepanjang apa nih? Sepanjang hari. Hari. Alamu bisawab. Ya, sepanjang hari. Sepanjang hari mana ada hayat. Alamu bisawab. Alaihissalam, ya. Di sini tentang kenabian Nabi Idris, dia telah banyak disebut di dalam Al-Quran, diantaranya itu ada di surat Maryam 56. Datanya kalau di Al-Quran di surat Maryam 56, yang artinya, dan ceritakanlah kisah Idris di dalam kitab Al-Quran yang sesungguhnya dia adalah seseorang yang benar dan seorang nabi. Jadi Nabi Idris ini adalah putra daripada Yarud bin Mahlail namanya. Nasabnya itu bertemu dengan Nabi Sis, putranya Nabi Adam. Nabi Sis itu putra Nabi Adam. Nabi Sid, ya. Ya, Nabi Sid. Nah, pada waktu berusia 82 tahun dia diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi Idris ini pada waktu berusia 82 tahun dia diangkat derajatnya oleh Allah. Allah telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam ayat 57, kelanjutannya apa? Dan kami telah mengangkatnya ke tempat derajat yang sangat tinggi. Maka dalam menyeru umatnya, Nabi Idris alaihissalam itu benar-benar telah menyampaikan kode etik, tata cara dan nasihat yang tepat, penuh sopan santun, serta mengajak agar tetap dengan ibadah kepada Rabbika, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah, maha mulia lagi maha tinggi, yaitu Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Jadi Nabi Idris ini telah berusaha dengan gigih menyeru umatnya agar selamat dari ancaman azab dan siksa Allah di akhirat secara tulus, ya, ikhlas dalam beramal soleh ketika masih hidup di dunia ini. Janganlah terlalu mencintai harta benda yang bersifat semu, kata Nabi Idris. Nah, Nabi Idris juga menyeru umatnya untuk sholat, menunaikan zakat, memberi bimbingan untuk senantiasa bersuci, khususnya mandi besar. Ya,
Allah telah berfirman, di mana dalilnya? Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 86. Ya. Kata Allah, dan ingatlah kepada Ismail, Idris, Zulkifli. Ya, jadi disebutkan kepada Ismail, Idris, Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka di dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, itu di surat Al-Anbiya ayat 86. Nah, pada waktu itu ada berbagai suku kabilah, Jim, pada zamannya Nabi Idris itu. Ya, yang memiliki kabilah lugatun ya, ini di sini memiliki bahasa kurang lebih berjumlah 72 bahasa, Jim. Jadi zaman dulu Nabi Idris ada 72 bahasa di muka bumi. Oleh karena itu Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Idris alaihissalam kepandaian serta public speaking kalau bahasa kita ya. Cakap berbicara dengan berbagai macam bahasa kaumnya tersebut, Nabi Idris itu. Nah, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal seorang yang ahli tulis dengan kalam, dengan pena. Ahli membaca serta mempelajari sahifah-sahifah, artinya suhuf-suhuf ya, yang telah diturunkan oleh Allah ya, kepadanya, yang jumlahnya lebih dari 30 suhuf, 30 sahifah. Nah, oleh karena itulah dia dinamakan Idris ya, yang artinya ahli baca membaca. Itu kalimat Idris itu ahli baca membaca, nama Idris itu. Sehingga dia memperoleh ilmu yang banyak sekali serta banyak penemuan yang dilakukan olehnya yang pada saat itu belum ada. Ya, pada saat itu belum ada. Seperti ilmu falak, ilmu matematika. Di samping itu Nabi Idris alaihissalam juga ahli siasat, ya, mendirikan kota. Sehingga pada saat itu dia berhasil mendirikan 188 kota. Nah, dari Nabi Idris alaihissalam ini adalah pula tercetus kata-kata mutiara, diantaranya apa? Ini kata-kata mutiara Nabi Idris. Pertama, kebahagiaan seseorang itu terletak pada perhatiannya terhadap dirinya sendiri, sedangkan pertolongan di sisi Tuhannya adalah berkat amal solehnya sendiri. Itu ilmu kalamnya daripada Nabi Idris, mutiara-mutiaranya. Lalu yang kedua, kata Nabi Idris nih kalimatnya nih, kesabaran yang dilandasi dengan keimanan kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalla Jalaluhu adalah mendatangkan keberhasilan. Lalu yang ketiga, kebaikan karena dunia itu adalah satu kerugian. Kata Nabi Idris. Jadi kebaikan karena dunia itu adalah satu kerugian. Sedangkan keburukannya merupakan satu penyesalan. Kata Nabi Idris alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56-57. Kata Allah gini. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini ini kisah ini aja ya teman-teman, singkat aja. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang nabi yang diutus untuk memerangi kekacauan yang terjadi di antara umatnya yang kufur. Nah, kekufuran umatnya yang kokoh itu perlu diimbangi maka beliau Nabi Idris telah menganugerahi kekuatan oleh Allah melebihi kekuatan umatnya. Nabi Idris itu punya kekuatan yang luar biasa. Oleh karena kekuatannya melebihi kekuatan umatnya, maka gelarnya Asadul Usud diraihnya. Maksudnya adalah beliau merupakan harimau di atas harimau. Ya. Jadi gelarnya harimau di atas harimau. Nah, dan gelar tersebut berhasil disandangnya karena beliaulah yang berani memerangi orang-orang yang durhaka. Tapi kekuatan besar yang dimilikinya itu dimanfaatkan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu tidak untuk menghancurkan umatnya. Bahkan beliau hanya sabar, dan kesabarannya yang merupakan manifestasi dari kenabian yang dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Idris. Nah, setelah Nabi Idris alaihissalam menemukan sungai Nil, jadi Nabi Idris ini menemukan sungai Nil dan negeri Mesir, maka beliau bersama umatnya yang beriman menetap di negeri tersebut, dan beliau beserta umatnya hidup dalam ketaatan serta martabat yang tinggi di negeri tersebut selama berapa? 82 tahun. Setelah itu Nabi Idris pulang ke rahmatullah, gitu. Allah ta'ala alim shawab. Ya, betul, Bang Jimmy. Ini singkat aja. Iya, yang singkat-singkat aja Bang, yang penting-penting aja. Terus itu berarti daftar tadi itu Sebentar Bang Jimmy. Bang Jimmy, sebentar Bang Jimmy. Kalau di keimanan Bang Jimmy di Bible ya, Henok itu siapa Bang Jimmy? Henok ya. Henok
termasuk nabi juga sih, Henok. Cuman saya kurang baca itu, Bang. Nabi Iya, juga ya. termasuk nabi ya. Nabi. Putra Apakah Nabi siapa? apakah Nabi Idris itu Henok kalau di dalam Bible, Bang? Ya enggak, saya hanya bertanya aja. Karena Nabi Idris itu, nama Idris itu gelar. Karena Oh, orang yang bisa membaca pertama kali itu Nabi Idris dan Ya. kelima Ustadz Hanafi ya. Pada waktu Isra Ya, Mi'raj. jadi kalau dalam literatur sejarah, para ahli sejarah, Henok itu disebut Nabi Idris alaihissalam karena Ah, Idris itu kan. itu julukan. Betul kan. jadi Idris itu Nama Nah, nasab. beliau adalah leluhur Nabi Nuh, leluhurnya Nabi Nuh Henok. Dikenal sangat saleh, diangkat langsung oleh Allah ke langit tanpa mengalami kematian. Tanpa mengalami kematian. iya berarti tadi yang daftar itu periode waktu ya, Bang ya. Berarti Nabi Adam, Jadi dia keturunan ke-6 atau ke-7 dari Nabi Adam gitu. iya, Jadi iya. Idris bin Yared, Yared bin Mahalal, bin Kainan, bin Anushi, bin Sis, bin Adam. Kalau di Islam keren kali, Pak. Kalau umpama Berarti- ngikutin sejarah. Berarti setelah itu Nabi Nuh ya. Setelah itu Nabi Nuh ya. Yes. Jadi antara 6 atau 7 keturunan. Itu. Terus kalau yang keempat, Nabi Hud sama Nabi Soleh gimana, Bang? Cerita bisa nggak, Bang? 4 ke 5 itu. Nah, Singkat ini aja, singkat aja. berarti ilmu sejarahnya nih Wani Piro nih. Nah, ini yang jadi masalah. Tadi apalagi di Protestan, tanya Bang Ari. Daud Musa aja bukan. Kita udah bukan diskusi soal Nabi, udah puyeng. Jangan kata sama kalian teman-teman Muslim. Kita sama Kristen aja kita udah pusing. Semalam pusing Bang Jimmy. Jim, bayar Langsung perpuluhan Bang Jim. Koma kalian di Roh Kudus. Roh Kudus yang mana yang benar? Roh Kudusnya Petrus, Roh Kudusnya kalian. Kan gua ngomong gitu Bang semalam. Makanya aku agak rada sedikit tinggi itu tensinya kan. Suka ngaco pemikirannya kadang-kadang mereka itu. Lanjut Bang, lanjut. Lah Jim, itu urusan keagamaan kamu. Gua nggak ikut-ikut. Gua setarif aja lo kalau gitu. Gua takut teman-teman lo ada yang kesinggung sama gua. Jadi Nabi Hud alaihissalam ya. Ini kan posisi dia kaum Ad itu. Kalau nggak keliru di sini, Nabi Hud itu adalah putranya Sam bin Nuh. Berarti Nabi Hud itu cucunya Nabi Nuh. Jim. Cucunya Nabi Nuh, cucu asli langsung karena dia adalah Nabi Nuh itu Sam bin Nuh ya, bapaknya Iya, iya. Sam bapaknya bapak Nabi Nuh. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya yang bernama kaum Ad. Satu kaum yang tinggal di sebuah utara negara Hadrol Maut dari negara Yaman. Nah, Nabi Hud ini diutus pada kaum tersebut karena mereka suka mengada-ngada. Jadi yang sukanya mengada-ngada. Ya. Nah, di situ sebagaimana firman Allah dalam mana nih itunya dalilnya? Dikatakan dalam surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kami mengutus Hud kepada kaum Ad, seraya berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya daripadanya. Tiada lain kamu ini melainkan orang-orang yang suka mengada-ngada saja. Nah, jadi kaum Ad ini adalah satu kaum yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ad, saudara dari Nabi Hud. Saudara dari Nabi Hud. Sedangkan Nabi Hud sendiri juga dari kabilah Ad. Maka kaum tersebut dinamakan kaum Ad karena apa? Karena kaum Ad itu adalah satu kaum yang mahir serta ahli dalam bidang pertanian dan pembangunan. Ya, jago dalam pertanian dan pembangunan. Mereka mampu mengelola mulai dari tanah yang tandus bisa menjadi subur dan mengeluarkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka juga pandai dalam mengatur perkotaan. Ya. Dalam bidang pembangunan misalnya mereka mahir membuat benteng-benteng, mendirikan gedung pencakar langit yang besar-besar, bertingkat serta sangat indah dan kuat. Di samping itu mereka juga sudah mengerti dalam membangun tempat pemandian yang sangat bagus dan menyenangkan bagi orang-orang yang mandi. Ya, pada masa itu ya. Mereka juga ahli membuat taman bunga. Nah, taman bunga-bunga di zamannya Nabi Hud. Ya, maka yang diatur begitu rapi dan praktis sehingga tidak menjemukan bagi mata yang memandangnya. Oleh karena itu kaum Ad ini pada waktu itu lebih maju dan kaya dari yang lain. Bahkan keturunannya pun banyak sekali. Begitu pula binatang ternaknya telah berkembang biak sangat banyak. Akan tetapi semua kemahiran dan kemampuan otaknya itu tidak diimbangi oleh ketakwaan kepada Sang Pencipta Allah.
Bahkan mereka itu menyembah berhala. Assalamualaikum. Mata Aku mereka nggak sangat bisa angkuh. aktif ya, lagi ada tamu. Ya, sangat Baliu. sangat sombong dan serta keji itu kaum Ad itu. Mereka dalam mendirikan gedung-gedung mewah dan tinggi di pergunungan ya dipergunakan sama mereka untuk permainan yang dapat menyenangkan hawa nafsunya saja dan menghina dan mengejek orang-orang yang melewati gedung-gedung yang mereka bangun tersebut. Mereka sangat melampaui batas tuh kaum Ad itu. Ya, dia ngejek kalau ada orang lewat yang gedung-gedung yang mereka ciptakan itu yang mereka bangun. Mereka sangat melampaui batas. Mereka merasa kuat dan gagah serta paling pandai daripada golongan lainnya. Ya. Bila mereka punya musuh, mereka selalu menakut-nakuti dengan memamerkan kekejaman dan keganasan, menyiksa musuhnya di luar batas dari kemanusiaan. Ya. Nah, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan kepada kaum Ad. Berhala yang mereka sembah kaum Ad namanya Samud al-Hatar. Selain menyembah berhala, kaum Ad banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, permusuhan. Nah, di antara sesamanya yang menimbulkan perasaan pada orang dalam kondisi yang situasi yang buruk, yang bobrok macam ini, maka Allah mengutuslah Nabi Hud alaihissalam untuk memperbaiki mereka dengan jalan memberi nasihat serta mengingatkan perbuatan kaum Ad yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan dalam hukum Allah. Allah telah menerangkan hal itu. Ada nggak dalilnya? Ada di surat Al-A'raf ayat 65 yang artinya Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagimu Tuhan selain Allah. Maka mengapakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Lalu kaum Ad tak acuh dan berpaling ketika menerima peringatan tersebut. Bahkan mereka menuduh bahwa ucapan-ucapan Nabi Nuh ini hanyalah satu taktik untuk memperdayakan mereka agar mereka mau memberikan sesuatu kepada Nabi Hud. Iya. Lalu nanti ada dalil lagi di surat Hud ayat 51 sampai 52, 51-52 mengatakan gini, hai kaumku, kata Nabi Hud, aku tidak meminta upah padamu bagi seruan ini, melainkan upahku hanya dari Allah yang menjadikanku. Apakah kalian tidak berakal, kata Nabi Hud. Dan dia berkata, hai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kamu kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang lebat dari langit dan dia menambahkan kekuatan bersama kekuatanmu, sebab itu janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Itu surat Hud ayat 51 sampai 52. Nah, mendengar seruan Nabi Hud ini yang demikian itu, mereka tuh bukannya beriman, tapi tertawa, terbahak-bahak serta menunjukkan kesombongan, penghinaan dan melontarkan kata-kata kotor. Nah, mereka tuh kaum Ad itu menjawab, hai Hud, tiada engkau mendatangkan kepada kami suatu keterangan yang nyata. Sebab itu, kami tidak mau meninggalkan Tuhan kami karena perkataanmu. Kami tiada percaya kepada kamu, tidaklah kami itu mengatakan melainkan sebagian Tuhan kami itu menimbulkan penyakit gila kepadamu, kata kaum Ad. Lalu Nabi Hud ini berkata dalam 53-54 disaut lagi, sesungguhnya aku menyaksikan hal ini, mempersaksikan hal ini kepada Allah dan jadi saksi kamu bahwa aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Begitu kaum Ad yang sombong dan durhaka, itu memperolok-olok nabinya karena mereka beranggapan bahwa pengikut-pengikut Nabi Hud ini hanyalah orang yang oon, tidak mempunyai akal dan pikiran yang waras, sehingga mudah dipengaruhi oleh Nabi Hud. Sedangkan mereka sudah merasa jadi orang paling gagah, paling berani, paling pandai. Tentu saja mereka malu sehingga mereka menolak hidayah dari Allah tersebut. Kenapa? Karena kaumnya yang ikut Nabi Hud itu orang-orang yang, maaf, hartanya nggak ada, nggak punya harta, orang nggak terlalu terpelajar, jadi mereka nggak mau ngikutin. Kalaulah memang mereka beranggapan bahwa dirinya itu pandai dan mengerti, mengapa justru menghambakan dirinya kepada berhala, kepada patung, ya, yang tidak dapat berbicara, nggak dapat mendengar itu. Sebenarnya mereka itu mengaku pandai, tidak lain adalah golongan yang sangat oon. Sebagaimana seorang nabi dan utusan Allah meskipun mendapat cacian, hinaan, yang bagaimanapun pahitnya Nabi Nuh tetap tabah dan pantang putus asa untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Nah, nanti ini ada dalil lagi di panjang nih. Ada di Asy-Syu'ara ayat 124 sampai 138. Jadi kisah Nabi itu ada di situ, teman-teman. Ya, kaum Ayat 77 dan 78-nya berlanjut ke Nabi Soleh kalau nggak salah itu, Ustaz. Al-A'raf itu ya? Bukan. bisa jadi ini di sini kalau kitab kuning kita bacakan artinya yang singkat-singkat nih. Oh, kitab kuning itu ya.
Syarah itu syarahnya ya. Ya, jadi dia nggak mau menerima hidayah tuh kaum Ad itu yang karena keras kepala tidak dapat lagi dinasihati, juga tidak mau menerima hidayah dari Nabi Hud ini ya. Maka Allah menurunkan siksaan kepada mereka dengan angin sor. Angin sor-sor itu angin yang sangat keras, kencang, sehingga mereka binasa dan mati, roboh bergelimpangan bagaikan pohon yang roboh. Dalam surat Fussilat ayat 16 itu, kaum Ad itu. Nah, kisahnya itu dijelaskan, adapun Ad ini mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Allah menimpakan angin itu selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad itu pada waktu itu mati bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon kurma yang tumbang dan kosong di dalamnya. Maka kamu lihat tiada seorang pun yang masih tinggal di antara mereka. Nah, lalu di surat Hud ayat 58-nya itu, dan telah datang azab kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Itulah kisah tragis dari kaum Ad. Mereka disiksa, dibinasakan karena kesombongan mereka yang paling kuat, paling pandai bila dibandingkan dengan golongan lain. Maka akhirnya Allah pun menimpakan azab yang sangat berat kepada mereka. Terus Nabi Soleh ya, habis itu Nabi Soleh ya, Jim ya. Ya, Nabi Soleh. Berarti sebentar Betul. aku komen dulu. Berarti kisah Nabi Hud itu hampir mirip dengan Nabi Nuh ya. Ketika mendapat wahyu dari Tuhan tidak didengar oleh kaumnya, lalu ada timbul bencana gitu ya. Ya, semua para nabi kan memang seperti itu Bang Jimmy, ditolak. Yesus juga bilang kan. Semua ditolak. Iya, iya. Iya, semuanya ditolak Iya, awalnya kan gitu kan. Oh. Iya. Tolak. Oh, jangan-jangan Bang Arif, jangan Bang Arif, jangan-jangan Luga juga benar-benar nabi loh, ditolak semua. Ditolak semua. Itu mah nabi beleng-beleng itu. Lanjut Bang. Kalau Nabi Soleh itu Bang Jimmy itu berhubungan dengan kaum Samud kalau nggak salah ya. Nah, jadi Nabi Soleh itu Dia posisi lebih udah agak jauh tuh kalau dari Nabi Soleh tuh tingkatannya. periode waktu. Nah, dari sini waktunya kan Suhaib tuh, mendekati Nabi Harun dan Musa kan itu kan. Nabi Suhaib itu. jadi di sini ada 4 surat di dalam Al-Qur'an yang menyebut nama Nabi Ayub. Nabi Ayub jadinya kok Nabi Suhaib, Nabi Ayub. Nabi Soleh kalau nggak salah di Al-A'raf 77-78 mungkin tak? Ya, bentar. Coba dicek. Kalau Nabi Enggak, Soleh. Nabi Suhaib kan? Nabi apa yang diten Nabi Suhaib kan? Oh, kalau Nabi Su'aib kan untuk Bani Madian itu, kaum Madian, Nabi Su'aib. 4 nabi bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ya, kalau Nabi Soleh itu untuk kaum Madian di situ. Ya, ada di surat Asy-Syu'ara ayat 176. Ada ya? Penghuni rimba Aikah mendustakan para rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka, tidakkah kalian akan bertakwa gitu kan? Nah, itu ada di siksa. Dia nantang siksa gitu, Jim. Jadi kalau Jimmy minta ini, ketika datang perlakuan keputusan pada kami, dan di sini dijelaskan beriman bersama rahmat dan khususnya kami, dan siksa itu telah menyergap mereka di alim, mereka bertelungkup di rumahnya masing-masing dalam keadaan kesiksaan itu. Nabi Su'aib anak perempuannya Nabi Lut, Bang. Maksudnya itu Nabi Su'aib itu perempuan atau gimana? Jadi gini, gimana? Nabi Su'aib ini ya gue ngomong. Jadi kalau ada
orang yang jago ngomong ya berarti larinya ke Nabi Syuaib itu. Jadi ini Nabi Syuaib sendiri itu putranya namanya Ya'jur. Ya'jur bin Madian. Salah satu putra Nabi Ibrahim. Ya'jur Madian itu salah satu putra Nabi Ibrahim. Ibu Nabi Syuaib itu adalah anak perempuannya Nabi Lut. Anak perempuannya Nabi Lut, Bang Jimmy. Jadi Nabi Syuaib itu adalah cucunya Nabi Lut. Cucu aslinya. Mertuanya Nabi Musa, salah satu mertuanya Nabi Musa. Akhirnya begitu. Nabi Syuaib. Ya, saudara. Kalau Jimmy yang Jimmy tahu sejarah Nabi Yeshua Hamasiah kah Jimmy? Enggak, Daud bukan Nabi kata Jimmy. Kalau Jimmy masih saudara sama Nabi Luga dia. Kata Jimmy Daud bukan Nabi. Bukan saudara, cuman Ada ya Allah. Jadi ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa kan? Ada dua. Ilyas, ada Ilyasa. Nah, Ilyasa itu di dalam surat Shad ayat 48 dalilnya. Ceritakanlah kisah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli dan semuanya adalah orang-orang yang terpilih. Jadi Nabi Ilyasa ini adalah putranya Al-Khub. Dia adalah pengikut setia Nabi Ilyas. Pengikut setia Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas dulu baru Ilyasa. Muridnya Nabi Ilyas. Muridnya. Betul. Sejak kecil sudah taat kepada Allah, tapi kaum di sekelilingnya banyak yang melakukan penyelewengan dengan dalih pembaharuan demokrasi. Di samping banyak pula raja dan pembun-bun para nabi mengusir orang-orang yang beriman. Diangkat menjadi rasul, Nabi Ilyasa ini gigih menyeru mereka untuk karena kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Makanya Nabi Ilyasa ini juga mengancam akan datangnya siksaan Allah bila mereka meneruskan keingkarannya. Maka seruan Nabi Ilyasa ini tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka hingga Nabi Ilyasa pulang ke rahmatullah wafat. Allah mencabut nikmatnya terhadap mereka disebabkan kekufuran itu. Jadi Nabi Ilyasa yang tinggal di kota Banias, salah satu kota di negeri Syam. Kalau apabila ditimpa oleh suatu bencana, mereka menyatakan keimanannya kepada nabinya. Tapi kalau cobaan tersebut hilang, mereka jadi ingkar lagi. Gitu. Ingkar lagi itu. Baru nanti habis itu kan Zakaria kan. Habis Nabi Ilyasa baru Zakaria. Jadi runutnya tuh ketahuan Jim kalau ini. Kalau di literatur sejarah muslim gitu. Kalau di Bible Eliezer itu siapa Jim? Bang Jimmy? Jim, kenapa Jim Bang? nggak tahu kali. Kenapa Bang? Kalau di Bible Eliezer itu siapa? Nabi apa bukan? 46. Kalau di surah As-Sad itu ayat ke 48. Jadi silsilahnya Nabi Ilyasa itu beliau adalah putra Akhtub bin Ajus dan memiliki garis keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kalau dalam referensi keislaman Bang Jimmy ya. Jadi sejak muda beliau menjadi sahabat setia sekaligus sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat Nabi Ilyasa sebagai nabi dan rasul untuk memimpin salah satu pimpinan di Bani Israel. Nah, ya jelas kalau seluruh para nabi itu pasti ditolak. Itu Yesus yang bilang juga. Emang sih. Berarti